Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizun Megantoni, NIM 191016, mata kuliah Hukum Ekonomi dan Bisnis. Judulnya adalah Arbitrase Bisnis Syariah di Indonesia. Yang pertama, pengertian sejarah dan dasar hukum arbitrase. Pengertian arbitrase, istilah arbitrase berasal dari kata arbitrare, bahasa Latin yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Definisi secara terminologi dikemukakan berbeda-beda oleh para sarjana saat ini, walaupun sebenarnya mempunyai makna yang sama. Antara lain, Bekti menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih. Selanjutnya, dari beberapa pengertian arbitrase di atas, maka terdapat beberapa unsur kesamaan, yaitu yang pertama, adanya kesepakatan untuk menyerahkan sengketa-sengketa baik yang akan terjadi maupun yang saat itu terjadi kepada seorang beberapa yang pihak ketiga di luar peradilan umum untuk diputuskan. Yang kedua, penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan oleh sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya di sini dalam bidang perdagangan, industri, dan keuangan. Dan yang ketiga, putusan tersebut merupakan putusan akhir dan mengikat. Selanjutnya yang kedua, tujuan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam kurung Basarnas. Yang A, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, tujuannya dibentuk lembaga ini adalah untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri, dan keuangan. Dan yang B, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Tujuan didirikannya lembaga ini tidak lepas dari keinginan pelaku pasar modal Indonesia yang mempunyai sebuah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan khusus di bidang pasar modal yang ditangani oleh orang-orang yang memahami pasar modal dengan proses cepat dan murah, putusan yang final dan mengikat. Yang C, Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia. Tujuannya dibentuk lembaga ini sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum pada masyarakat dan pelaku pasar perdagangan berjangka komoditi melalui penyelesaian yang sangat adil. Dan yang D, berdasarkan Arbitrase Syariah Nasional dalam kurung Basarnas. Tujuan dibentuk lembaga ini yaitu menyelesaikan perselisihan atau sengketa dengan yang mengutamakan usaha perdamaian. Yang ketiga adalah lingkup kewenangan Basarnas, yaitu ada dua jenis arbitrase yang dapat eksistensi kewenangan untuk memeriksa memutus sengketa terjadi antara para pihak yang bersengketa. Yang pertama, arbitrase ad hoc dalam kurung volunteer, dan yang kedua arbitrase internasional yang permanen. Dan yang keempat, mekanisme operasional Basarnas. Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia dalam kurung Basarnas yang lembaga arbitrase berprosedur dalam arbitrase syariah nasional dalam kurung Basarnas yang mengatur pola tentang kemungkinan untuk berperkara dengan pledoi bagi mereka yang tidak mampu. Dan yang kelima, struktur organisasi Basarnas. Basarnas adalah lembaga yang menangani sengketa syariah mereka dibandingkan dengan peradilan agama. Berikut strukturnya adalah: yang pertama adalah kerahasiaan yang bersengketa yang lebih menjamin Basarnas dibandingkan pengadilan agama. Yang kedua, para bisnis yang dalam cepat hal termasuk proses penyelenggaraan sengketa. Dan yang C adalah mereka memiliki kebebasan dalam memilih arbitrator. Dan yang D, putusan yang diberikan di Basarnas bersifat final dan bunding langsung dapat dieksekusi dengan dilaksanakan karena tidak mengenal banding dan kasasi yang akan memakan waktu lama. Baiklah, gitu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.